Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnia dari kelas 10 IPS 3. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan hasil penelitian saya yang berjudul Tercemarnya Air Sungai Ciranggon. Sungai Ciranggon terletak di Desa Garawangi, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Apa sih yang menyebabkan air Sungai Ciranggon tercemar? Air Sungai Ciranggon tercemar yaitu disebabkan oleh sampah. Minggu lalu saya sudah melakukan survei langsung ke lapangan dan benar saja Sungai Ciranggon sudah dicemari oleh sampah. Bisa dilihat dari gambar-gambar yang telah saya kumpulkan. Dari gambar tersebut terlihat banyak sekali sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat ke Sungai Ciranggon. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat membuang sampahnya ke sana? Menurut observasi atau pengamatan yang telah saya lakukan, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat membuang sampah ke Sungai Ciranggon adalah: yang pertama, membuang sampah ke sungai dinilai lebih praktis. Maksudnya, jika sampahnya dibakar kan memerlukan korek api, harus menyalakan apinya, dan jika membakar menimbulkan asap yang akan mengganggu pernapasan. Jadi, warga beranggapan bahwa membuang sampah ke sungai dinilai lebih praktis. Yang kedua, tidak tersedianya tempat pembuangan akhir bisa disingkat jadi TPA. Nah, TPA itu seperti ini, yaitu tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungannya. Sebagian besar pengolahan sampah TPA di Indonesia menggunakan metode open dumping dan landfill. Namun, ada juga metode lain yaitu pembuatan kompos, pembakaran, pemilahan, dan daur ulang. Meskipun tidak banyak digunakan. Metode open dumping ini adalah metode yang paling sederhana. Sampah dibuang di TPA begitu saja tanpa perlakuan lebih lanjut. Sedangkan metode landfill yaitu sampah diratakan dan dipadatkan dengan alat berat yang dilapisi dengan tanah. Kedua metode tersebut kurang ramah lingkungan karena berpotensi terjadi pencemaran pada air tanah dan juga pencemaran udara. Yang ketiga, kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai. Membuang sampah sembarangan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Kenapa saya bisa menyebutnya itu kebiasaan? Karena memang sering terlihat banyak sekali warga yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Terkadang, tempat sampah sudah tersedia, namun masyarakat seolah-olah tidak melihatnya dan malah membuang sampah tersebut di mana-mana. Padahal perilaku tersebut dapat memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan sekitar. Yang keempat, tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Dapat dilihat dari cara mereka membuang sampah. Sebagai contoh kecil, orang membuang plastik permen sembarangan di tempat, maka perbuatan kecil tersebut akan memicu tindakan serupa yang akan dilakukan orang lain. Bayangkan, jika di suatu jalan atau taman ada 10 atau 20 orang membuang plastik permen sembarangan, alhasil tempat itu akan menjadi kotor. Dampak serius dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan akan terasa secara fisik. Lingkungan yang memiliki tingkat kesadaran yang rendah akan terlihat kotor dan tidak nyaman untuk dilihat. Dapat menimbulkan berbagai penyakit, misalnya demam berdarah, dan dapat menimbulkan bencana yang lebih besar seperti banjir. Oleh sebab itu, sangat penting bagi masyarakat menumbuhkan kesadaran dalam menjaga kebersihan, tidak hanya kebersihan diri sendiri dan keluarga, tapi sangat penting menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Yang kelima, tidak ada petugas pemungut sampah. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan warga membuang sampahnya ke sungai. Solusi saya agar Sungai Ciranggon tidak lagi tercemar adalah: yang pertama, dengan membuat papan yang berisi sanksi pidana atau denda dan larangan membuang sampah ke sungai. Papan tersebut biasanya akan dipasang di pinggir sungai, seperti pada gambar ini. Dalam papan tersebut, warga yang membuang sampah ke sungai bisa dikenakan denda 100 juta rupiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam papan tersebut juga tertulis orang yang membuang sampahnya ke sungai akan terkena sanksi pidana minimal 4 tahun penjara. Yang kedua adalah pemerintah setempat harus menyediakan lahan untuk TPA agar warga bisa membuang sampahnya ke sana. Yang ketiga adalah sediakan petugas pemungut sampah agar tidak ada alasan untuk tetap membuang sampahnya ke sungai. Yang keempat adalah dengan mengadakan opsi setiap 1 bulan sekali. Opsi adalah operasi bersih yang artinya kegiatan membersihkan lingkungan yang dilaksanakan oleh setiap warga di daerahnya. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat demi keindahan dan kenyamanan. Gerakan opsi sekaligus untuk mewujudkan keteladanan, rasa kekeluargaan, dan kekompakan sehingga memberikan contoh yang baik kepada masyarakat secara luas. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan seperti itu dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir adalah diharapkan warga mengisi waktu luangnya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan, contohnya mendaur ulang sampah atau membuat kompos. Sampah berbahan plastik seperti kemasan, minuman saset, atau sedotan bisa didaur ulang menjadi keranjang belanja atau sebagai kerajinan tangan. Sementara itu, sampah organik bisa dijadikan kompos untuk menyuburkan tanaman dan bunga. Jadi, kesimpulannya adalah air Sungai Ciranggon tercemar disebabkan oleh sampah yang dibuang masyarakat ke sungai tersebut. Sekian laporan hasil penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.